Iya, tadi mau lurusin, jangan dicampur aduk konteksnya. Waktu itu Pak Prabowo dan Bu Mega dan ketum-ketum partai itu konteksnya memang sedang ada pertemuan. Ya karena waktu itu sedang ada krisis kan di jalan gitu. Jadi jangan disamaratakan, ini weekend ya. Dua orang yang memang sahabat, tokoh bangsa, tokoh besar, jangan dipakai asumsi-asumsi kita. Lama-lama saya lihat udah kayak dukun semua ini. Pokoknya begini nih yang terjadi, begini. Kalau bahasanya anak Gen Z itu kayak Mr. Know It All. Tahu semua udah, si paling tahu, si paling paham. Jadi oleh karena itu ini sudah disampaikan oleh Pak Mensesnek, Pak Menhan, bahwa ini adalah pertemuan yang memang biasa aja soal kebangsaan. Jadi jangan sampai kita menggunakan ukuran asumsi kemauan politik kita. Apa-apa soal Mas Gibran, apa-apa soal ini, soal itu. Enggak. Ya, ini soal bagaimana dua orang yang memang bersahabat, sering bertemu, pernah bertarung berkali-kali, juga bisa bersatu demi bangsa dan negara. Dan Pak Prabowo adalah orang yang menjaga hubungan baik dengan semua mantan presiden, termasuk Bu Megawati. Oke, tapi begini, kalau bicara soal kebangsaan, artinya ini kan harusnya ada implikasi yang bisa dirasakan oleh masyarakat secara umum. Nah, ini yang membuat itulah stabilitas tadi yang disampaikan sama Bang Freddy. Tadi, silakan Bang. Aku tambahkan. Enggak, stabilitas apa? Ya, gini Bang. Apakah Pak Prabowo bertentangan dengan Pak Jokowi? Kan tidak. Itu dalam satu barisan. Jadi kalau Pak Prabowo ketemu dengan Pak Jokowi, nggak ada hubungan yang stabilitas. Mereka di dalam satu barisan. Banyak orang nih yang mau misah-misahin. Kalau Pak Prabowo ketemu dengan oposisi, baru relevan. Itu kan juga terjadi Bang di Munas PKS. Itu makanya. Tapi kalau analisis tadi itu Pak Prabowo ketemu Pak Jokowi demi stabilitas, lo kok aneh? Ya, emang ada persoalan Pak Prabowo sama Pak Jokowi? Biar Bung Freddy jelasin dulu stabilitas seperti apa. Ya. Jadi kan tadi udah aku sampaikan bahwa komitmen kepentingan Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi itu terhadap pemerintahan itu sama, ingin pemerintahan ini sukses. Iya. Oke. Nggak tahu saya Bung Ferdinand nama Bang Rey, pengen nggak pemerintahan ini sukses? Oleh karena itu setiap terjadi pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi, saya melihat ini saya bilang tadi, stabilitas politik, ekonomi itu penting. Saya melihat respon pasar itu baik. Saya melihat yang saya jelaskan tadi Bang. Abang kan mengatakan emang hubungannya ini tidak. Jadi Bang, ada orang-orang yang terus mengadu domba, provokasi itu yang pertama. Ya, yang memecah belah ini. Di publik ini kan kacau kan begitu. Menuduh Pak Jokowi ini, menuduh mengatakan Pak Prabowo dibawa bayang-bayang dan seterusnya. Kemudian juga kan baru terjadi peristiwa misalnya. Apakah kedua tokoh ini terpengaruh? Apa peristiwa apa? Peristiwa misalnya, ini di grassroots pemberian amnesti misalnya kepada Hasto. Itu di grassroots pendukung Jokowi itu sebentar, saya lanjutkan. Kemudian ada narasi-narasi, kita nggak usah tutup mata lah, mau itu buzzer, tapi di medsos misalnya ada keterlibatan Jokowi atau Gibran misalnya di dalam kerusuhan itu. Nah, dengan pertemuan ini, ya ini stabilitas politik akan tenang. Jadi pesan itu yang ingin disampaikan. Kalau udah stabilitas politik, kedua tokoh ini bertemu, lawan-lawan politik pun kehilangan panggung, bingung dia. Tapi tetap aja akan narasi terus menerus. Itu. Oke. Bung Ferdinand, silakan Bung Ferdinand. Saya kan? Silakan. Saya mengikuti tadi. Berarti memang sebelum ini ada semacam ketegangan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Bukan ketegangan, khususnya setelah ada pemberian amnesti yang diberikan oleh Pak Prabowo kepada Hasto. Tadi dijelaskan oleh publik, masyarakat perlu diyakinkan Pak Jokowi itu karena narasi-narasi orang-orang seperti Bang Rey, Pak Prabowo memberikan amnesti kepada Hasto yang notabene adalah tanda kutip lawan politiknya kan gitu. Nah, oleh karena itulah Pak Jokowi mendatangi Pak Prabowo, mungkin maksudnya menenangkan massa. Mungkin kalau kita menjelaskan dengan pertemuan itu Pak Jokowi mengatakan kalian yang dukung saya tenang. Ya, jangan lagi ada protes-protes terhadap Pak Prabowo. Nah, itulah makanya demi stabilitas politik itu tadi. Itu yang dimaksud. Maka kalau sekiranya tetap dibuat di berjarak,
mana tahu ini protes muncul justru datangnya dari pendukung Pak Jokowi. Nah, sebelum itu muncul, makanya Pak Jokowi ketemu Pak Prabowo. Ya. Nah, apakah ada implikasinya? Kita tanya lagi kepada Bung Freddy. Setelah Pak Jokowi ketemu dengan Pak Prabowo, apakah mereka yang protes itu sekarang sudah enggak protes lagi atau bagaimana? Kan kira-kira gitu. Bung Ferdinand. Ya, saya agak jadi lucu melihat teman saya berdua ini, Bung Faldo sama Bung Freddy ini. Di mana Bang lucunya? Ada kontradiksi sikap. Pertama, mereka ini dari tadi selalu mau menolak bahwa pertemuan itu bukan pertemuan politik. Tetapi di sisi lain juga berkata bahwa Jokowi setelah mendapat serangan yang disebut oleh Bung Freddy dari netizen, dituduh adalah terlibat di dalam kerusuhan Agustus, ingin membuktikan kepada masyarakat, kepada publik bahwa keduanya baik-baik. Jadi ini kan kepentingan politik. Maka kenapa kalian berdua itu dari tadi tidak mengakui saja? Kalau saya akan mengatakan, oh iya betul, Jokowi Prabowo itu bertemu untuk membahas tentang kelanjutan politik mereka berdua dan politik bangsa ke depan. Kenapa harus dibantah-bantah bahwa tidak ada politik? Kalimat pertama saya tadi, dari tadi kan berkata kebangsaan, pertemuan dua teman, tokoh bangsa segala macam. Kalian itu terlalu takut menjadi politisi. Kalian menjadi politisi. Kalau diputar kalimat pertama saya tadi, kalau diputar, ya saya bilang ini bukan sinetron. Ini adalah realitas kebangsaan. Iya, ini Kenapa kalian setiap kita bicara bahwa ini ada muatan politik di dalam, politik transaksional yang kalian gambarkan? Itu yang kami tolak. Kalau tidak ada politik transaksional, pertemuan itu tidak akan terjadi. Tidak mungkin Jokowi dan tidak mungkin ada pertemuan itu tanpa jangan kita samakan cara berpikir kita dengan kedua tokoh bangsa. Kalian harus menggunakan logika. Kalau tidak ada kepentingan, tidak mungkin Jokowi meminta bertemu dengan Prabowo Subianto. Kalau Bu Mega yang ketemu Pak Prabowo ada kepentingan, Bang? Ada kepentingan. Oh, selalu begitu, Pak SBY ketemu Pak Prabowo ada kepentingan. Kepentingannya apa? Kepentingan silaturahmi. Jadi dua orang tokoh bangsa ketemu selalu soal kepentingan. Bu Mega itu hubungan kakak adik, berdua mengakui. Kenapa Bu Mega kakak adik, kenapa Pak Jokowi harus kepentingan? Karena ada sejarah catatan bangsa kita yang mencatat pemilu 2024, lahirnya Gibran menjadi cawapres itu karena cawe-cawe politiknya Jokowi. Nah, ini kan personal nih persoalan ini, Bang. Bukan soal. Jadi ini juga sempat dibahas oleh warganet gitu. Ini pendapat personal dan ketidaksukaan personal Abang kepada Pak Jokowi mempengaruhi cara Abang berpikir dan melihat persoalan ini. Kita memang tidak suka kepada personalnya Jokowi karena dia mengobrak-abrik konstitusi demi memuluskan Gibran. Tapi menurut Anda hal-hal yang dibilang oleh Bung Ferdinand tidak dibahas? Karena kepentingan personal yang selalu dikedepankan. Kalau Bu Mega nggak apa-apa, itu soal adik kakak. Tapi kalau Pak Jokowi nggak boleh. Ya, berarti kan ini sudah tidak adil sejak dalam pikiran. Sementara dua-duanya adalah tokoh bangsa. Dua-duanya tokoh bangsa. Terlepas ada Mas Gibran wapres. Sekarang ya kan, oleh karena itu kita hormati juga. Bung Faldo, pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo siapa yang minta ketemu? Pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo siapa yang minta ketemu? Kapan itu pertemuannya? Loh kapan? Kok bertanya balik? Ya kapan pertemuannya? Pertemuan yang kapan? Pertemuan yang kapan? Pertemuan Pak Prabowo yang datang ke Tukumar bertemu dengan Bu Mega. Berarti Pak Prabowo punya kepentingan menurut Bang Ferdinand? Saya bertanya, ini pakai cara berpikir Abang nih ya saya nih. Saya nggak pakai cara berpikir saya loh. Iya. Kan dari tadi Abang menganggap semua orang yang datang tuh punya kepentingan. Jelas, oh, repot sekali kita berpolitik dan berpublik kalau begitu. Ya. Kalau tidak punya kepentingan politik, tidak mungkin ada pertemuan politik. Oh Bang, repot Bang kalau seandainya ada orang datang ke orang lain, semua dianggap punya kepentingan politik. Yang saya bilang bahwa ini nggak ada, Bang, santai aja, santai. Pertemuan Jokowi itu dengan Prabowo itu adalah pertemuan politik. Kenapa kalian harus takut? Memang nggak ada, mungkin di sisi Abang begitu, tapi Pak Prabowo sama Pak Jokowi jangan samakan dengan selera Abang. Jadi menyatakan di sini bahwa Jokowi dengan Pak Prabowo itu ketemu karena nggak ada kerjaan terus ngopi-ngopi ngeteh-ngeteh gitu. Soal kebangsaan kita bilang, Abang yang menganggap semua pertemuan itu transaksional. Abang aja, kita nggak agak sulit melepaskan persoalan kebangsaan dari politik begitu ya, termasuk tadi mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Mungkin kan ini kan juga dibicarakan. Politik kebangsaan yang jelas di sini bukan politik transaksional. Itu kan cara berpikir dia. Pertemuan itu kalau tidak ada permintaan bertemu. Kenapa ada permintaan bertemu? Karena ada kepentingan. Kepentingan itu
itulah yang dibicarakan. Itu apa abang kepentingan aja. itu? Apa kepentingannya hanya pengen ngetes dengan Pak Prabowo? Kan tidak Kan mungkin. tadi kita udah Kalian capek tidak usah jelasin. terlalu Muter-muter menutupi lagi. lah. Muter-muter lagi. Iya, Muter-muter disampaikan lagi. juga kan spekulasi, Kita Sudah udah jelasin muter-muter, tadi. memaksakan. Spekulasi. Dan itu tidak sesuai karena aneh sekali di Republik ini seorang tokoh politik bertemu, mantan presiden ketemu, semua soal kepentingan politik. Terlalu Karena receh. Terlalu durasi receh. pertemuan Saya kira itu terlalu keduanya receh, Pak. ini dan sejarah pencapresan itu membuat publik bertanya-tanya. Nah, itu kan persoalan bahkan personal. sekarang di tengah publik orang selalu masih berkata dan bertanya apa benar Pak Prabowo tersandra. Ini menjadi pembicaraan publik. Jadi kalian tidak usah menutupi Enggak realita dong. pembicaraan Tidak publik ada. di tengah. Pak Prabowo berhubungan baik dengan seluruh Iya, mantan presiden. kan Itu saya jelas. menyampaikan apa yang menjadi perbincangan publik. Iya, tapi Sebelum oke. beliau, saya pun mengatakan bahwa Pak Oke. Prabowo tidak tersandra. Iya, Pak Prabowo Tapi tidak pembicaraan tersandra. publik kan seperti itu. Iya. Karena apa? Intensitas pertemuan itu terlalu sering Oke. dan terlalu Baik. ditutupi. Jadi Baik. jangan sampai setiap pertemuan semuanya dianggap transaksional. semua Tidak pertemuan. begitu. Tapi Jangan rendahkan intinya mereka berdua, pertemuan Pak itu ada Prabowo dan karena Pak ada Jokowi. Permintaan ada Ya. karena ada kepentingan. Kepentingan itulah yang harus Abang kalian aja yang tahu. kayak Baik, gitu mungkin. terima kasih Bung Ferdinand, Bung Faldo, terima kasih Bung Freddy, terima kasih Bung Ray, terima kasih, sayang sekali waktu kita habis. Apapun isi pertemuan mereka, pertemuan ini sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Yang penting publik menunggu apa implikasinya Ya, itu yang paling bagi penting. masyarakat dari pertemuan kedua tokoh tersebut. Pemirsa, 2 jam Jadi pertemuan soal kebangsaan? menghasilkan berbagai Ini soal analisis. kebangsaan? Ya, Ini soal kebangsaan berarti? oke. Ya udah. Silakan kita berdiskusi, masyarakat dan pemirsa yang menafsirkan. Pemirsa, saya Davi Pratama. Selamat malam, sampai jumpa.